Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali. Dan pemirsa, perbincangan kita sangat menarik pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait topik kita kali ini bagaimana nasib pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19, Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0361 231 023. Dan kami akan melanjutkan perbincangan kembali dengan Bapak Wagub Cho Aceh. Pak, menyambung pertanyaan tadi Pak, bagaimana Pemprov Bali ini menggandeng pelaku pariwisata yang harus dirumahkan atau harus kehilangan pekerjaannya? Ya, kalau kita melihat pelaku pariwisata, saya lihat ada dua kelompok, pengusahanya sendiri sama pekerjanya. Nah, ini tentu mempunyai trik yang berbeda bagaimana menyelamatkan mereka. Nah, bagi pengusaha, bagi industri, ini satu hal yang betul-betul kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bahkan 2020, kami anggap ini suatu tahun keemasan pariwisata Bali dengan growth 20% lebih. Kami berharap ini menjadikan tahun yang sangat sukses, sehingga semua konsentrasi di tahun 2019 adalah menyambut 2020, kita mengadakan investasi, memperluas usaha dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan adanya COVID-19 mengagetkan kita semua, sehingga terus terang teman-teman kami tidak ada yang megang cash sekarang. Tidak ada megang cash, kalaupun ada yang megang cash biasanya adalah untuk biaya-biaya maintenance yang tidak seberapa ya. Sehingga benturan kami di pariwisata, di hotel khususnya adalah bagaimana merelaksasi lagi hutang-hutang terhadap bank. Kemudian ada kewajiban-kewajiban, misalnya beban amandemen listrik. Karena sekarang praktis tidak terpakai beban listrik tidak sebesar pada umumnya. Ini amandemen kami kan tinggi sesuai dengan penggunaan. Kemudian hal-hal lain misalnya adalah bagaimana kita menindaklanjuti himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan PHK pegawai. Di satu sisi kemampuan tidak ada. Ini juga kita harus hitung dengan cermat. Kita mohonkan kalau bisa ada semacam bailout, semacam soft loan untuk tenaga kerja, sehingga kita bisa menyambung minimal 3 bulan ke depan, pekerja masih bisa kita tetap, walaupun kita rumahkan atau setengah hari kerja, minimal mereka bisa untuk bertahan selama berapa bulan ke depan ini. Karena sekarang orientasi sudah yang penting bisa bertahan hidup untuk makan, seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah wisatawan Pak, apakah masih ada wisatawan asing yang masih stay di Bali karena tidak bisa pulang yang terdata untuk saat ini Pak? Iya, masih ada. Saya lihat di beberapa tempat, khususnya di daerah Ubud, masih ada, mereka sangat menikmati sekali mengisolasi diri di tengah-tengah sawah dan lain sebagainya. Saya sempat ngajak bicara berapa di antara mereka justru merasa lebih nyaman di sini daripada di negaranya. Karena apa namanya, social distancingnya juga cukup bagus, jaraknya jauh, mereka tidak usah rame-rame, dan mereka ya cukup nikmat di tengah-tengah sawah kembali kepada alam. Masih cukup banyak. Justru mereka mengambil hikmah dari ini semua ya Pak ya, untuk bisa lebih rileks, istirahat, lepas dari rutinitas harian. Kemudian tadi yang seperti Bapak sudah sampaikan bahwa ada 2 jenis pelaku pariwisata yang perlu diperhatikan. Untuk bantuannya nih Pak dari Pemprov Bali, bantuan seperti apa yang sudah diberikan sejauh 2-3 bulan ini Pak? Ya, khusus untuk pekerja pariwisata, kami mencoba untuk menyisir, kami mengsegmen, itu kami bedakan atas tenaga kerja yang merupakan staf di hotel, kemudian yang tingkat yang lebih tinggi supervisi, tingkat di atas manajer, kemudian tingkat di atasnya sampai ke direktur. Kemudian dampak yang kita lihat adalah dampak yang mereka di PHK dan dampak yang mereka dirumahkan tanpa jaminan. Ini yang kami konsentrasi, yang jumlahnya yang PHK di bawah PHRI Bali itu ada sekitar 1.350-an orang. Ini kami berikan perhatian melalui bantuan-bantuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, ini memberikan bantuan sembako, kami sisir dari sini. Kemudian yang kedua adalah mereka yang dirumahkan tanpa jaminan, itu ada sekitar 8.000 lebih. Nah, kalau ini sudah kami bisa selesaikan, kami akan meningkat nanti kepada level yang lebih tinggi lagi. Nah, yang penting adalah karyawan-karyawan kita banyak juga yang minjam uang untuk kredit sepeda motor dan lain sebagainya. Ini juga Astungkara dari perbankan sudah memberikan relaksasi sehingga mereka bisa lebih lega bernapas. BPJS juga yang merupakan beban perusahaan dan hak daripada karyawan. Kami bersyukur pemerintah juga sudah memberikan subsidi, sehingga walaupun BPJS tidak penuh dibayar oleh perusahaan, tapi hak-hak karyawan
baik kesehatan. Nah, ini juga semua masih dilindungi sebagaimana biasanya. Oke, berarti dari pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan tindakan Iya, konkret ya Pak, iya, seperti iya. itu. Cuman yang menjadi tantangan mungkin juga untuk Pemprov Bali adalah pendistribusiannya Pak. Bagaimana tidak ada tumpang tindih untuk para penerima bantuan. Bagaimana cara dari Pemprov Bali untuk mensosialisasikannya sehingga rata, semua tepat sasaran dengan bantuannya. Ya, ya memang kalau kita bedakan di Bali ini kan memang ada keluarga harapan, keluarga yang memang mendapat bantuan setiap tahun, Oke. walaupun tidak ada COVID pun mereka ada. Ini ada berapa di atas 100.000 lebih. Nah sekarang ada keluarga baru yang terdampak akibat pada COVID-19. Nah ini kita sisir. Kita di sini berjenjang dari yang paling bawah dari desa, kemudian ke tingkat kabupaten kota, baru tingkat provinsi. Ini yang kita sisir dengan harapan kemudian tidak ada tumpang tindih. Oke, baik. Karena bantuan sekarang sumbernya banyak sekali. Dari Kementerian Ekonomi juga ada berupa kartu prakerja, kemudian dari Kementerian Sosial juga ada, kemudian di Kementerian Desa juga ada, pemerintah provinsi juga ada. Baik, jadi semuanya segala jadi lini ikut kita berpartisipasi, berpartisipasi. bertanggung jawab, Ya. bahu-membahu ya Ya, Pak ya. jadi- Baik Pak, ini sudah ada penelpon yang bergabung Ya. dengan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dari Tabanan ya. Bapak Ketut dari Tabanan, Om Swastiastu, Bapak silakan. Nggih, swastiastu, Bu. Nggih, Nggih. pertanyaannya Pak silakan. Oh, nggih, suksemo. Nggih, selamat pagi Pak Wakil Gubernur. Nggih, Swastiastu, Pak Tut. Rahajeng, nggih rahayu. Suksemo niki tiyang sampun dijanen galah. Mohon maaf niki campur-campur tiyang. Pun niki Bapak dados saat ini kan perhatian kita niki terhadap fisik manusia yang melakukan aktivitas, terus kemudian benda mati, dalam hal ini kendaraan yang berlalang, sudah ada perhatian terhadap itu, penyemprotan dengan sanitizer, disinfektan, sudah ada. Dados maunya tiang nanya niki puniki Pak terkait dengan dunia wisata khususnya satwa niki Bapak. Apakah ada perhatian untuk itu? Untuk operasional kan mereka praktis tidak ada aktivitas, tidak ada pemasukan, menghindari hal-hal yang tidak kita diinginkan terhadap binatang. Dari pemerintah, benten support tidak terhadap niko Pak Gubernur. Demikian Pak Wakil Gubernur Ampuro. Suksemo. Suksema, Bapak Ketut, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ini juga tidak luput dari perhatian Pak ya. Pemerintah-pemerintah di provinsi lain juga cukup concern dengan ini. Satwa Pak. Bagaimana dari Pemprov sendiri Pak? Terima kasih Pak Tut. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang dengan Ketua Asosiasi Objek Pariwisata di Bali, Taman Objek Rekreasi di Bali. Kami dapat masukan-masukan banyak, khususnya terhadap satwa-satwa. Yang lebih khusus lagi adalah yang masuk dalam satwa yang dikonservasi, yang langka, yang sekarang dititip di beberapa kebun binatang. Nah, kami telah laporkan, kami sudah bicarakan dengan Pak Gubernur dalam hal ini, dan kita sedang susun skemanya, karena kami menyadari juga teman-teman di khususnya kebun binatang yang sekaligus melaksanakan konservasi terhadap beberapa binatang-binatang yang kita lindungi, ini juga memerlukan menghadapi masalah dalam hal untuk memberikan makanan. Betul. Kami sudah bicarakan dengan Pak Gubernur Astongkaro, mudah-mudahan dalam waktu segera kami bisa memberikan walaupun tidak sepenuhnya tapi sedikit banyak sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, bisa kami akan tindak lanjuti. Sedang kami susun skemanya Pak Ketut, mudah-mudahan segera bisa kita wujudkan. Terima kasih. Betul, sehingga bisa meringankan juga Pak ya untuk pengelolaan. Dan baik, tadi kita sudah bertanya terkait dengan bagaimana sih pihak Pemprov Bali ini memberikan bantuan. Sudah konkret ternyata Permisa, sudah diberikan bantuan yang menyisir dari desa. Pasti juga tentunya Pemprov Bali ini sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan sektor-sektor terkait Pak. Kemudian ini juga yang menjadi sorotan saat ini. Bagaimana para pengusaha Pak, pengusaha di bidang pariwisata ini apakah sudah ikut berpartisipasi? Apa sudah ikut andil dalam membantu Pemprov Bali dalam mengatasi permasalahan ini? Tahan dulu Pak. Teaser pertanyaan untuk segmen berikutnya, tentunya bagi Anda sekali lagi yang ingin bertanya, silakan Anda menghubungi kami di 0361 231 023. Jangan kemana-mana karena perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi.